ini nantinya bakalan kalau timer itu bakalan kedip-kedip seperti kehabisan waktu. Ini kita tunggu ya. Kita coba tunggu 50 detik. Nah, itu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Rematik, review mainan tokusatsu asik. Kenalin gua Olaf. Kalau pada video review sebelumnya ada yang komplain kenapa gua nge-review DX dari series yang udah tayang tahun lalu, kali ini gua mau ngelakuin sesuatu yang beda, yaitu gua mau nge-review DX dari series yang akan tayang bulan depan, 4 Juli 2026, yaitu DX Teo Crystar dari series Ultraman Teo. Gak hanya itu, gua juga akan review stand ini. Seperti apa DX-nya? Mari kita review. Oke, kita udah pindah set. Sekarang saatnya kita unboxing dan review DX Ultraman Teo ini. Ada dua ya, satu DX-nya dan satu stand-nya. Stand-nya nanti kita review ya. Kita pertama fokus ke ini dulu. Pertama kita fokus ke DX Teo-nya dulu. Di depan kita, seperti biasa sebelum kita cek fisik DX-nya, kita cek box art-nya dulu. Berhubung kita dapatnya yang ada box. Di depan, kita bisa lihat di sebelah kiri atas ini ada logo 60 tahun anniversary Ultraman. Di sebelah kanan ada logo Ultraman Teo-nya ya. Dan di bawahnya ini ada tulisan 6 jurus yang bisa kita keluarkan dari si Teo Crystar ini. Di bawahnya ada tulisan DX Teo Crystar, dan ini bisa kita pakai jadi, ini kayak kalung ya, tapi ini bisa jadi seolah-olah ini kita bisa jadi perannya si Teo, jadi color timernya. Nah, di sisi sebelah ini kanan ya, sebelah kanannya itu ada 6, ini bukan foam ya, ini adalah jurus si Teo. Jadi si Teo ini warnanya itu berubah sesuai jurus yang dia peragakan. Nanti seperti apa kita coba di DX-nya. Untuk namanya sendiri, ini gue sebenarnya nggak bisa bahasa Jepang ya, tapi gue udah coba translate beberapa hari ini pakai ChatGPT. Ini form, bukan formnya, ini jurusnya. Yang pertama itu ada Theosium Beam, yang kedua itu ada Theo Arrow, yang ketiga itu ada Theo Light Ring, yang keempat itu adalah Bang Bang Theo Knuckle, dan yang kelima itu Theo Magical Shower, yang keenam itu adalah Theo Barrier. Tapi nama resminya itu masih belum tahu ya. Kita nunggu seriesnya tayang dulu. Dari keenam ini 1, 2, 3, dan 6 udah kita lihat bentuknya di series, di trailer. 4, 5 ini masih belum kelihatan. Kita tunggu seriesnya aja ya, biar jelas ya. Di sebelah kiri itu ada Theo dan ada Ibuki. Human host apa human formnya kira-kira ya. Kita tunggu seriesnya aja. Di atas ada Theo dan Teo Crystarnya. Di bawah polos. Bukan polos ya. Ini nggak guna juga kita baca. Dan di belakang ini ada seperti biasa petunjuk penggunaan DX ini. Ini biar nggak panjang. Fitur-fiturnya nanti bakalan gua spill ketika kita review DX-nya aja. Sekarang kita langsung unboxing saja. Nah, di dalamnya itu bukan pakai telur ya, bukan pakai apa namanya ya, box telur ya, tapi pakai plastik seperti ini, mirip seperti Omega pada seri sebelumnya. Ini dia penampakannya. Kita di dalam itu dapat satu Teo Crystar, dan kita langsung dapat kalungnya nih. Beda dengan Omega sebelumnya. Omega itu kita kalau beli yang reguler itu kita nggak dapat kalung, atau harus mesti beli set dulu. Tapi untuk ini kita langsung dikasih kalung, karena kayaknya nggak ada yang set ya, langsung versi ini aja. Ini dia DX Teo Crystarnya, dan ini dia kalungnya untuk di attach di sini. Nah, seperti ini. Ini bisa kita pakai. Kita lihat detailnya dulu. Pertama kita lihat detail kalungnya dulu aja lah ya. Ini dia kalungnya. Ini untuk nyangkutin si Teo Crystarnya. Ini belakangnya polos. Ini buat kita pasang ya. Ini seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian kita lanjut ngelihat detailnya si Teo Crystar.
Dari segi warna ini kayaknya kurang silver ya. Kalau kita lihat yang dipegang si Ibuki di seriesnya itu silvernya kerasa banget, tapi memang khasnya Bandai ya, ketika warna silver itu udah pasti kita dapatnya abu-abu di DX-nya. Depan ini bisa kita tekan, ini tombol sih sebenarnya ya. Di sini juga ada samar-samar kita lihat light lampunya di dalam itu. Kemudian ini juga tombol, ada 2 tombol, 1 dan 2 di sini yang bisa kita pakai. Di bawah itu switchnya di sebelah sini. Kemudian di atas tombol yang tadi ya, tombol switch yang tadi, sebelah sini polos, di belakangnya seperti ini. Speaker di sebelah sini, ini 2 untuk attach kalung tadi, dan ini ada ultrasound apa sih namanya ya? Oh, nggak kelihatan ya zoomnya ya. Nah, ini bisa kelihatan nggak ya? Nanti kalau bisa gue coba tampilin versi zoomnya deh. Ini ultrasound yang kabarnya nanti itu bisa kita pakai buat di scan dengan si DX terbarunya Ultraman Zero, si anak emas ya, series Ultraman, series ultahnya si Theo, malah si Zero yang dapat item kerennya. Bentar, sekarang kita coba pasang baterai dulu. Mana ya tadi obengnya ya? Kita buka bagian belakang. DX ini pakai 3 baterai AAA. Baterai yang kecil ya. Itu sama kayak Blazer. Blazer Brace itu pakai 3 juga. Omega kemarin pakai 2. Baterai sudah terpasang, sekarang saatnya kita cek sound DX Ultraman Theo ini. Kita akan tes sound ini pertama berdasarkan instruksi yang ada di belakang boxnya ya. Kita mulai dari instruksi pertama, yaitu kita henshin atau change menjadi Ultraman Theo. Tapi sebelumnya kita switch on dulu ya. Nah, seperti itu suara on-nya. Kita ulang lagi ya. Simple gitu aja. Sekarang kita berubah jadi Theo. Nah, simple ya. Jadi untuk berubah jadi Theo itu kita cukup tekan tombol yang di atas ini 2 kali. Tekan sekali terus suara standby, tekan sekali lagi baru kita berubah jadi Theo. Nah, setelah kita berubah, itu akan standby lampu warna biru seperti ini. Ini sepertinya lampu yang lampu color timernya si Theo ketika berapa menit ya? Kita belum tahu ya Theo ini berapa menit bisa bertahan di bumi. Nah, ini dia ini dia lampunya si Theo Crystar-nya. Nah, ini kalau kita biarkan lebih kurang 50-an detik, ini nantinya bakalan color timer itu bakalan kedip-kedip seperti kehabisan waktu. Ini kita tunggu ya. Kita coba tunggu 50 detik. Nah, itu. Nah, ketika kita standby-kan DX ini di waktu 50 detik, dia akan kedip-kedip seperti ini. Nah, apakah di seriesnya si Theo juga 50 detik? Kayaknya nggak mungkin sih ya. Gue nggak mungkin 50 detik, kayaknya terlalu sebentar sih ya. Nah, ini makin cepat seperti ini. Kalau kita biarkan jadi seperti apa ya? Ini harusnya mati sih ya lampunya. Nah, seperti itu. Itu untuk sound atau fitur nomor 1. Kita bilangnya fitur aja deh ya. Sekarang kita langsung ke fitur nomor 2, yaitu kita bisa ngeluarin jurus si Theo. Kita dapat 6 jurus tadi ya. Caranya adalah dengan tekan tombol atas lalu tekan tombol di tengah ini. Pertama kita langsung coba aja jurusnya si Theo. Tapi sebelum kita masuk ke jurusnya, kita coba tekan ini dulu. Ketika kita henshin jadi Theo, apa sih yang akan terjadi ketika ini kita tekan? Nah, itu dia. Kita dengar suara Theo-nya ya.
Kayak suara dia mukul ya. Jadi cuma ada satu sound. Sekarang kita langsung jurus pertamanya. Nah, warna kuning ya. Theosium Beam. Nah, itu dia Theosium Beam-nya. Untuk nama gue masih belum tahu bener apa enggak ya. Ini gue cuma translate yang tertulis dengan ChatGPT. Tapi kita udah lihat juga nih Theosium Beam-nya di trailernya ya. Kita coba tekan sekali lagi. Jadi sama ya, ketika tombol ini kita tekan, tetap ngeluarin suara yang sama. Sekarang kita langsung ke jurus kedua, yaitu Theo Arrow. Nah, Theo Arrow ini juga udah kita lihat di trailer ya. Sekarang kita lihat seperti apa soundnya Theo Arrow. Lebih sebentar daripada jurus yang tadi ya. Sekarang kita coba sekali lagi. Itu dia Theo Arrow. Sekarang ketiga, Theo Light Ring. Ini juga udah kita lihat di series di trailernya ya. Ini dia ngeluarin gear gitu ya. Coba sekali lagi ya. Sekarang Big Bang Theo Knuckle. Ini belum kita lihat di trailernya. Warna orange ya. Gokil, ada swatch-nya. Kita dengar sekali lagi. Kemudian Theo Magical Shower, ini juga kita belum lihat di trailernya ya. Ini untuk nomor 4 sama 5 ini setahu gua belum ada ya, tapi kalau memang ternyata gua kelewatan dan ternyata udah di spill sama si Suburayanya, kalian tulis di kolom komentar ya. Oh sorry, gua pencet tombol tengah lagi. Harusnya kita pencet atas dulu ya. Ini masih si Big Bang Theo Knuckle ya. Untuk nama kalau salah nanti mohon dikoreksi ya. Ini gua bikin sebelum seriesnya tayang dan gue cuma manfaatin translate dari ChatGPT untuk tulisan yang ada di belakang boxnya. Nah, ini dia Theo Magical Shower. Prediksi gue sih ini mirip kayak Ginga Comfort sih kayaknya ya. Punya kemampuan buat memperbaiki sesuatu. Coba lagi ya. Jurusan nomor 6 warna putih ya, Theo Barrier. Ini muncul di trailer, kita ngelihat si Theo ngeluarin semacam shield gitu ya, buat nangkis serangan lawannya. Coba sekali lagi. Nah, itu dia ke-6 jurus yang ada di belakang boxnya ya. Ini kalau kita tekan sekali lagi, ini kita balik ke suaranya Theo yang pertama. Nah, ini nggak ada di
nggak ada di petunjuknya. Tapi kalau kita tekan sekali lagi sampai ke barrier, ini ya, barrier. Kemudian kita tekan sekali lagi, kita nggak masuk langsung ke Theo ternyata, tapi kita masuk ke, ada suara zeronya. Jurus apa ya itu? Apakah itu jurus gabungan Theo dengan Zero? Warnanya warna kuning ya? Nah. Ini kalau kita tekan sekali lagi, kita kembali lagi ke si Theo-nya. Nah, ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada suara zeronya tuh. Nah, seperti apa ini kita nggak tahu ya. Kita tunggu seriesnya tayang dulu aja ya. Jurus apa ya itu? Nah, sekarang kita masuk ke fitur nomor 3. Tadi udah kita spill juga di awal ya. Fitur nomor 3 itu ini bisa kita jadikan kalung, kemudian kita bisa jadikan ini untuk sebagai item roleplay untuk menjadi Ultraman Theo. Ntar ini lighting sebelah kiri. Lanjut, kita masuk ke fitur nomor 4. Ini kita tahan. Jadi ini kita tahan. Oh, ternyata kalau dari mode Henshin, mode berubahnya, kita tahan ini, kita masuk ke mode di Henshin, dapat di transformation atau untuk apa ya, buat kayaknya dia berubah jadi manusia lagi sih. Nah, sekarang ketika mode seperti ini, mode off, ketika kita tahan nomor ini, kita tahan tombol atas, ini kita masuk ke fitur nomor 4, yaitu soundnya si Ibuki. Konnichiwa. Ore no namae wa Ibuki. Yoroshiku ne. Selamat apa konnichiwa ini selamat pagi ya. Selamat, halo katanya. Nama gua Ibuki. Salam kenal ya. Kalau kita tekan ini, oh lampu aja ya. Cuma lampu aja. Nggak ada sound apa-apa. Kita tekan sekali lagi. Oh malah yang sendiri Theo ya. No, jadi kita tahan lagi. Ini masuk ke sound kedua. Dia bilang apaan ya tadi tuh? Sound ketiga. Sound keempat. 5. Ada 6 sound ya? Oh, balik lagi ke yang pertama. Berarti kita ada 6 sound juga. Untuk Ibukinya kita juga dapat 6 sound. Nanti kalau bisa gua translate. Kalau nggak bisa, mungkin gua upload nggak tanpa translate dulu. Bisa jadi nanti gua bikin short aja ya. Gua bikin short untuk versi translate-nya. Tergantung waktu. Kalau sempat nanti gua translate ya. Jadi itu dia ada fitur 1, 2, 3, 4. Yang kelima itu tadi kita bahas. Kita ada Ultra Sign di sini. Ini nantinya untuk kita scan dengan DX terbarunya Ultraman Zero. Nah, jadi itu dia kelima fitur dari DX Ultraman Theo ini. Tadi gue belum sempat bahas tentang bahan. Ini untuk bahan, menurut gue bahannya itu bagus. Sama seperti DX sebelumnya, ini nggak ada bahan yang alloy ya. Ini bahannya nggak ada yang alloy. Bahannya itu bisa dibilang kuat sih ya. Ini jatuh pun kayaknya nggak bakal langsung rusak. Terus di sini bahannya seperti mika gitu. Hati-hati kalau kalian yang suka bawa jalan kebentur, saran gua mending ini dikasih semacam kaca film gitu buat anti goresnya. Kalau nggak mau lecet ya. Ini nanti gua kayaknya bakalan gua kasih semacam kaca film juga. Cuma agak susah sih ya. Di sini agak ngelipat gitu sih di sininya ya. Agak ngelipat gitu di sininya. Jadi
agak PR juga ngasih kaca filmnya. Bisa jadi nanti di sini kalian bagi 1, 2, 3 part gitu, kalian gunting dan tempel di sini. Nah, dari segi bahan, menurut gue nih bahannya build quality-nya bagus, nggak ada part yang ganggu sih ya. Cuman satu yang ganggu itu speakernya agak di belakang sih ya. Jadi kalian kalau mainnya itu soundnya agak ke sana. Cuman oke sih, nggak bising juga ketika kita mainkan. Terus juga untuk tombol, ini bisa dibilang DX-nya simple sih DX-nya. Cuman bagi gue yang nggak suka koleksi collectible item, ini udah pas buat gue. Tapi kalau kalian yang suka koleksi collectible item, kayaknya ini agak pasti kurang sih ya, karena fiturnya hanya 6 sound jurus, 6 soundnya Ibuki, dan ini bisa jadi untuk roleplay sebagai Ultraman Theo. Nah, tapi untuk gue yang nggak suka koleksi collectible item, ini bagi gue udah pas, kita udah ngeluarin semua potensi si DX-nya. Bagi gue itu udah cukup, tanpa gue harus ngeluarin duit lagi buat beli. Nah, seperti itu. Menurut kalian gimana? Worth it kah uang segini kita belikan untuk DX Ultraman Theo yang minimalis ini? Minimalis tapi full fitur? Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Hampir lupa, gue hampir lupa nge-review stand ini. Hampir lupa, benar-benar hampir lupa. Kita buka dulu, ini mana ya? Nah, ini kita buka dulu. Ini nggak masuk di set penjualan ya harusnya ya. Ini gue dapat kemarin karena PO di awal, jadi gue dapat ini. Gue nggak tahu nih ketika nanti kalian ini udah ready di Indonesia, bakalan dapat ini juga atau enggak. Nggak tahu. Semoga dapat ya, semoga dapat. Nah, ini kita bisa lihat DX-nya bisa kita lipat bagian belakangnya buat kita kasih jadi instant. Terus kita bisa pasang 2 DX di sini. Ini mana tadi ya? Ini kita lipat bagian belakangnya seperti ini, lalu kita tegakkan di sini. Wah, keren coy. Terus kita pasang DX-nya di sini. Ini nanti untuk membukanya gimana nih? Ini agak-agak PR juga nih kayak gini. Wah. Nah, next kita tunggu si Zero rilis ya. Kira-kira menurut kalian kita ambil DX Zero-nya apa enggak? Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video unboxing dan review DX Ultraman Theo ini. Semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian yang lagi galau pengen beli ini atau enggak. Mungkin galau juga nih, uang segitu worth it nggak ya buat gue beli DX ini? Nah, semoga video ini bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian. Jangan lupa di like videonya, jangan lupa di share videonya kepada teman-teman kalian yang sama-sama galau, pengen ngambil juga tapi ragu. Jangan lupa di komen juga, dan tentunya jangan lupa di subscribe channel ini. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Habis waktunya. Watch.